Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, nice to see you all again today with me Miss Galuh ya. Okay, I'd like to show you these colorful markers. I hope that everyone in here has a great bright day ya. Oke, semoga harinya cerah ya, secerah marker ini ya. Alright. Oke, kita akan langsung mulai aja ya. Kali ini kita akan bahas this one, predicate ya. Oke, predicate. Kan kemarin kita udah fokus ya pada subjek ya, subjek di sini ya, subjek yang selalu noun itu ya. Nah, unsur kalimat itu adalah subjek, predicate, minimal. Dan soal TOEFL itu nanti kebanyakan adalah subjek and predicate agreement. Nah, oke, for predicate. Untuk predicate ini there are three ya, ada 3 ya. Oke, ada 3 categories. Is, am, are. Ingat ya, ini tentang apa? To be. Oke. And then go or goes. Okay. What is that? Verb. Okay. And then will go. What is will? Will itu adalah modals ya. Oke. Is, am, are kita kenal sebagai to be ya. Kita kenal sebagai to be ya. To be bentuk berapa? Satu ya. Jadi masing-masing itu nanti punya 1, 2, 3. SMR ini berubah menjadi was, and then ini were. Yang ketiga adalah apa nih? Been ya. Tapi sebelumnya harus ada have atau has been nanti. Oke. We've got this now. Oke, 1, 2, 3. Begitu pula dengan go atau goes. Go atau goes ya. Go atau goes itu apa? Kita kenal sebagai verb ya. Ini bentuk 1. Bentuk 2-nya apa? Yaitu when. Ya enggak? Oke. Bentuk 3-nya apa? Sama. Ketika di sini been, maka di sini go, goes, go, went, and then gone. Ya, gone. Namun di sini dia harus ada have-nya. Ya, ingat, nanti have ini bisa berubah jadi has, bisa berubah jadi had. Tergantung apa? Tergantung subjek yang di sini. Misal dia he ya berarti he, have, has atau had. Has ya, has gone seperti itu. Oke. Nih, untuk verb juga ada seperti ini. Nah, what about this? Sama ya. Untuk will go. Kemudian nanti ini kan bentuk 1. Bentuk 2-nya apa? Would go. Ya. And then the third one is sama. Nih, go jadi gone, tapi di sini tetap ya would-nya, tapi would have gone. Seperti itu ya, would have gone. Nah, kalau ini tidak bisa berubah menjadi would has gone gitu, enggak. Kenapa? Karena will selalu dengan bentuk 1. Oke. Nah, this is it. Jadi, there are three types of predicate. Ada 3 jenis predicate. Nah, ini nanti biasanya adalah pokoknya satu-satu ya. Oke. Alright. Oke, now let's focus on this one. Untuk to be itu nanti ya, SMR itu kalau tidak diikuti dengan a student, nah, kemudian brilliant, kemudian apa lagi ya kira-kira, here, nah, dan seterusnya ya. Oke, sementara bisa juga dengan apa tadi? Bisa juga dengan SMR studying or studied. Oke. Dalam artian apa? Ketika ada to be maka kemungkinan ada 3 ini ya. Kemungkinan ada 3 ini. Yang pertama ini adalah non-verb selain kata kerja, atau sebenarnya yang kedua ini adalah verb. Namun verbnya yaitu ing yang bermakna apa ini? Sedang. Dan ini they did bentuk berapa? Dia bentuk 3. Bermakna apa? Bermakna pasif. Pasif. Di atau ter. Dipelajari. Terpelajari. Seperti itu ya. Oke, ini untuk
bentuk to be. Jadi to be, ketika muncul sebuah to be, kemudian di belakangnya itu ada titik-titik, ya, ada titik-titik, maka kemungkinan yang muncul apa? Selain kata benda, selain kata kerja, non verb, bisa brilliant as adjective, ya, ini bisa adjective, student, noun, ya, adverb of place, ya, dan lain-lain, banyak. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah dia bisa kata kerja, namun hanya dua pilihan ini, ya. Jadi kalau setelah to be itu ada kata kerja, maka pastikan adalah ing atau bentuk 3. Nah, kalau dua-duanya muncul, bagaimana Miss membedakannya? Masuk ke arti. Misal di sini ada subjeknya, ya. Misal subjeknya adalah English, maka kemudian English is, misalnya English is, kira-kira ada dua pilihan, studying or studied, maka pilihannya tentu yang bentuk 3, itu bahasa Inggris dipelajari, bukan bahasa Inggris sedang mempelajari, seperti itu, ya. Oke, so that's it. This is verb, ya. Ini bentuk pertama dari predicate, yaitu jenisnya adalah yang ada to be-nya, gitu ya. Jadi sekali lagi, to be kalau ada kata kerja maka hanya ada dua kemungkinan ini, ing atau bentuk 3, atau ya, yang kita kenal sebagai pasif. Membedakannya dari sisi arti. Oke, kemudian kita ke sini. Untuk bentuk ini, go atau goes, when, have, gone. Membedakannya bagaimana? Kita udah tahu banget, ya. Untuk go, goes itu ketika subjeknya he, tentu he, go apa goes nih? He goes. Tapi ketika they, maka they dengan apa? They dengan go, seperti ini, ya. They dengan go, he dengan goes. Ngaten nggih? Semoga ini nanti bisa bisa lebih mempermudah untuk diingat-ingat bahwa he itu dengan goes, they dengan he go, they go, atau he goes, I go, seperti itu nanti, ya. Oke. Kemudian ada bentuk went. Went itu bentuk 2 itu sesuatu yang telah berlalu, yaitu sudah lewat, ya. Sesuatu yang sudah lewat, udah, seperti itu. Sehingga kita ketika mau misalnya tadi, kemarin, nah seperti itu, maka kita menggunakan bentuk yang kedua. Nah, bagaimana dengan ini? Bentuk ketiga ini adalah sebenarnya have, has, had itu bermakna telah. Jadi ketika kita ingin mengatakan saya telah belajar bahasa Inggris selama 9 tahun. Nah, kan ada kata telah. Nah, maka kita pakai ini, sehingga misalnya di sini I, kita pilih, ya, have. Kemudian ini bentuk 3 harus, ya. Have studied. Ya. Have studied English for 9 years. Seperti ini, ya. Sehingga sekali lagi have, has, had ini adalah bermakna telah. Kalau kita istilahkan sebenarnya ini adalah apa ini? Ini perfect, ya. Ini perfect. When itu sesuatu yang sudah pas, ya. Ini perfect, ini pas. Kalau ini apa? Present. Sebenarnya bentuk 1 itu kan sebenarnya maknanya adalah present, ya. Kemudian tadi kan ada, ketika ada to be maka ada ing, kan. Ing ini bermakna kan ini, ya, sedang. Ing ini bermakna sedang, maka ini yang kita kenal dengan continuous. Continuous. Nah, ini adalah yang ketika ada to be dengan bentuk 3 kita kenal dengan pasif. Alright, go on in here. Ini yang bentuk ketiga, yaitu bukan bentuk, ya, jenis predikat ketiga, yaitu yang will go. Will kita kenal, will itu sebagai apa? Models. Temennya will itu siapa? Temen itu berarti yang satu kelompok. Apa nih? Yaitu yang apa aja? Ada may, ya. What else? Must. Ada can.
ada shall, should, dan lain-lain ya. Oke, pastinya hafal sekali. Maka ketika dia di sini will go, maka ini bisa boleh ya, bisa may go, must go, shall go, can go, dan seterusnya. Dalam artian apa? Kata kuncinya adalah ketika ada models to be, will atau teman-temannya, maka di sampingnya ini harus yang bentuk satu. Harus nih, will go. Makanya tolong dihafalkan aja, dipahami will go kayak gitu ya. Oke, supaya ingat setelah models itu adalah dengan go. Dimanapun, ketika bentuk 2 pun juga begitu. Ketika bentuk 3, nah beda. Kenapa ini beda sendiri, Bu? Ya karena ada faktor have di sini. Kembali ke sini. Kan ketika ada have, has, maka dia bentuk 3. Dalam to be pun kan juga begitu. Ada have, maka bentuk 3, yaitu been. Seperti itu. Maka di sini juga. Lah, padahal di sini will go. Iya, maka di sini would dia selalu dengan have bentuk 1 sehingga would have gone. Oke, nah will, would ini adalah will itu bermakna apa? Akan ya. Akan itu adalah future. Oke, sehingga dengan mind map yang simple ini sebenarnya kita ini tadi ya dalam waktu hanya berapa menit ini ya, kita sudah belajar tentang 10 tenses. How many tenses that you have heard? Berapa tenses yang sudah dikenal? Ya, ada 16 tenses. 16 tenses. Maka 16 tenses itu cukup dengan Anda memahami map ini ya. Kenapa? Karena tenses itu selalu hubungannya adalah dengan predicate. Pembedanya adalah pada predicate ya. Nah ini kan kita sudah punya present. Present itu berarti bentuk 1. Ya kan? Past itu berarti bentuk 2. Kemudian perfect itu adalah yang bentuk 3. Ya kan? Oke, continuous ing. Kemudian future itu will. Maka ketika misalnya kita diminta untuk membuat kalimat dengan past perfect continuous tense, misalnya seperti ini, kita tahu past itu adalah yang bentuk 2, perfect itu dengan have ya, have nih, perfect itu dengan have, continuous itu ing, sudah kan. Misalnya ini aja, I was ya, bentuk 2, perfect have berarti nanti menjadi I had ya, I had karena pas maka kita pakai bentuk 2, I had studied nih karena ing maka menjadi studying, I had studying. Apakah boleh I had studying? Salah. Kita butuh apa? Ingat di sini dia akan ing kalau ada to be, maka di sini juga I had to be-nya apa? Been. I had been studying. Selesai. Past perfect continuous tense, seperti itu. Lagi misal present future continuous tense. Present atau past itu kan penandanya ya, penanda. Berarti ini kalau past itu bentuk 2, present itu bentuk 1. Langsung kita ke sini, ke sampingnya. Berarti future tadi apa? Future tadi adalah yang will di sini ya. Berarti karena present maka kita pakai yang will bentuk 1, sehingga misalnya will kan gitu. Continuous itu apa? Continuous itu adalah sedang itu apa? Sedang itu bahwa ketika ada to be maka dia di-ing kan gitu, sehingga misalnya seperti ini, I will be studying. Ini sehingga ini will be studying, ini present ya. Kenapa present? Karena bentuk 1 will-nya. Kenapa future kan identik dengan will. Kenapa continuous? Yaitu studying. Oke, ini ya. Oke, seperti itu. Kenapa ing? Karena ada be-nya, seperti itu. So this is about predicate, this is about
tenses ya, 16 tenses. Tapi pada dasarnya istilah itu sebenarnya sangat menjebak ya. Nggak perlu kita menghafalkan tenses A, B, C, D. Apalagi dalam TOEFL itu soal tenses itu nggak ada ya, kita disuruh milih mana tenses yang future tense misalnya, seperti itu nggak ada. Yang ada adalah kesesuaian antara subjek dengan predicate. Nih, maka perlu diingat goes tadi SMR. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu dari saya dulu ya tentang tenses ya. Not tenses, it is about predicate ya. Yang paling utama adalah kesesuaian, the agreement of subject and predicate. That's all maybe. If you have any questions, please leave comments ya. See you and good luck for the next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.